Sejarah Sastra Indonesia periode 1933 sampai dengan 1942. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kesusastraan Indonesia. Kesusastraan Indonesia artinya semua hal yang meliputi sastra Indonesia. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Dari kata sas yang berarti instruksi atau ajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata ini biasa digunakan untuk merujuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti tertentu. 1. Lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal muasal Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi-organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah-daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java yang dibentuk pada tahun 1915 di bawah pengayoman Bung Utomo. Bertujuan menyelenggarakan dan mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Dalam tahun 1917, gerakan ini diikuti oleh Jong Sumatera Pon dengan tujuan yang sama tapi juga menyadari adanya perbedaan etnis kedaerahannya. Karena itu menyatakan bahwa tujuannya hendak mengembangkan kesadaran kesatuan identitas di antara orang-orang Sumatera melalui penggunaan kesenian, bahasa, dan adat. Salah satu jalan guna mencapai tujuan itu ialah mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa umum yang mempersatukan orang-orang Sumatera. Adapun salah satu mengembangkan bahasa Melayu ialah menyebarkan kesadaran akan kesusastraan Melayu dan mendorong kaum muda Sumatera yang berpendidikan Belanda agar menulis dalam bahasa Melayu sebagai pernyataan identitas bersama kebudayaan mereka. Yang kedua, ada tokoh-tokoh Pujangga Baru. Tokoh pertama ada Sultan Takdir Alis Dabana. Orang ini dilahirkan di Natal, Tapanuli pada tanggal 11 Februari 1908. Setelah menamatkan HIS di Bengkulu, ia memasuki Quick School di Bukit Tinggi dan kemudian HKS di Bandung. Setelah itu, ia belajar untuk Hofdakte di Jakarta dan juga belajar pada Sekolah Hakim Tinggi. Selain itu, belajar pula tentang filsafat dan kebudayaan pada Fakultas Sastra. Pendidikan yang beraneka ragam yang pernah dialaminya, serta cita-cita dan keinginan yang keras itu, menyebabkan keahlian yang bermacam-macam pula pada dirinya. Karangannya mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Karya-karyanya antara lain yang pertama, 1. Tak Putus di Rundung Malang dalam roman 1929. Yang kedua, ada Dian Tak Kunjung Padam. Karya-karyanya antara lain yang pertama ada Tak Putus di Rundung Malang pada roman 1929. Yang kedua ada Dian Tak Kunjung Padam pada roman 1932. Yang ketiga ada Anak Perawan di Sarang Penyamun pada roman 1941. Yang keempat ada Layar Terkembang pada roman Tendens 1936. Yang kelima ada Tebaran Mega, kumpulan puisi atau prosa lirik pada 1936. Yang keenam ada Melawat di Tanah Sriwijaya dalam kisah 1931 sampai dengan 1952 dan Puisi Lama 1942 serta Puisi Baru pada 1946. Tokoh kedua bernama Armij Pane yang merupakan adik dari Sanusi Pane. Beliau lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada 18 Agustus 1908. Ia berpendidikan HIS 1936, bekerja pada Balai Pustaka. Pada masa kependudukan Jepang menjadi kepala bagian kesusastraan di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta serta memimpin majalah Kebudayaan Timur. Karya-karyanya antara lain 1. Belenggu dalam roman Jiwa 1940. Kedua, Kisah Antara Manusia pada kumpulan cerita pendek 1953. Ketiga, Nyai Lenggang Kencana pada Sandiwara 1937. Yang keempat ada Iwa Berjiwa pada kumpulan sajak 1939.
Yang kelima ada Ratna dalam Sandiwara 1943. Yang keenam ada Lukisan Masa pada Sandiwara 1957. Yang ketujuh ada Habis Gelap Terbitlah Terang, uraian dan terjemahan surat-surat R.A. Kartini pada 1938. Tokoh ketiga ada Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bergelar Pangeran Indraputra lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat, dan meninggal pada bulan Maret 1946. Ia merupakan keturunan bangsawan, kemenakan dan menantu Sultan Langkat, serta hidup di tengah-tengah keluarga yang taat beragama Islam. Karya-karyanya antara lain yang pertama ada Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak pada tahun 1937. Yang kedua ada Buah Rindu, kumpulan sajak 1941. Yang ketiga ada Setanggi Timur pada kumpulan sajak 1939. Dan yang keempat ada Bhagavad Gita, terjemahan salah satu bagian dari Mahabharata. Tokoh keempat bernama J.E. Tatengkeng. Ia lahir di Kalongan, Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Pendidikannya dimulai dari SD, kemudian pindah ke HIS Tahuna, kemudian pindah ke Bandung, lalu ke KHS Kristen di Solo. Ia pernah menjadi kepala NS Tahuna pada tahun 1947. Karya-karyanya bercorak religius. Dia juga sering melukiskan Tuhan yang bersifat universal. Karyanya antara lain Rindu Dendam pada kumpulan sajak 1934. Selanjutnya adalah Asmara Hadi dan penyair-penyair baru lainnya. Asmara Hadi yang nama sebenarnya adalah Abdul Hadi, lahir di Bengkulu pada tahun 1914. Salah satu karyanya berjudul Kuingat Padamu pada Pujangga Baru 1937. Selanjutnya ada A.M. Tahir, lahir di Ujung Pandang 1909, yang setiap menulis mempergunakan nama samaran AMDG, Mialah kecuali dalam Pujangga Baru. Sajak-sajaknya juga dimuat pada Panji Pustaka dan lain-lain. Selanjutnya ada Muhammad Zain Saidi, lahir di Asahan pada bulan Oktober 1913. Nama samarannya yaitu Kecuali dalam Pujangga Baru. Sajak-sajaknya juga dimuat pada Panji Pustaka dan lain-lain. Selanjutnya ada Muhammad Zain Saidi, lahir di Asahan pada bulan Oktober 1913. Nama samarannya yaitu Mozazzah. Ia beberapa lamanya hidup menjadi guru di Kisaran. Ketika ia mulai menulis sajak, sajak-sajaknya banyak melukiskan kegembiraan alam, seperti dalam sajaknya yang berjudul Di Kaki Gunung. Selanjutnya adalah para pengarang Balai Pustaka. Yang pertama ada Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1993. Kemudian ia meninggal di Jakarta pada tanggal 28 November 1975 pada umur 82 tahun. Ia adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Nur Sultan Iskandar memiliki nama asli Muhammad Nur. Seperti umumnya lelaki Minangkabau lainnya, Muhammad Nur mendapat gelar ketika menikah. Gelar Sultan Iskandar yang diperolehnya kemudian dipadukan dengan nama aslinya dan Muhammad Nur pun lebih dikenal sebagai Nur Sultan Iskandar sampai sekarang. Karya tulis dari Nur Sultan Iskandar antara lain Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Jakarta, Balai Pustaka 1923. Ada salah karya tulis lain dari Nur Sultan Iskandar yaitu Cinta Yang Membawa Maut, Jakarta, Balai Pustaka 1926. Salah Pilih, Jakarta, Balai Pustaka 1928. Ada Abu Nawas, Jakarta, Balai Pustaka 1929. Selanjutnya Karena Mentua, Jakarta, Balai Pustaka 1932. Tuba Dibalas Dengan Susu pada Jakarta, Balai Pustaka 1933. Dewi Rimba, Jakarta, Balai Pustaka 1935. Hulu Balang Raja, Jakarta, Balai Pustaka 1934. Katak Hendak Menjadi Lembu, Jakarta, Balai Pustaka 1935.
Neraka Dunia, Jakarta, Balai Pustaka 1937. Selanjutnya adalah I Gusti Nyoman Panjitisna. Anak Agung Panjitisna lahir di Buleleng 11 Februari 1908 dan meninggal 2 Juni 1978 pada umur 70 tahun. Dalam sumber lain disebutkan meninggal pada tahun 1976. Ia dikenal pula dengan nama A.A. Panjitisna, anak Agung Nyoman Panjitisna atau I Gusti Nyoman Panjitisna, yang merupakan keturunan ke-11 dari dinasti Raja Buleleng di Bali Utara. Anglurah Panjitisna, nama anak Agung Panjitisna, dipergunakan sejak tahun 1938, kemudian dari nama Gusti Nyoman Panjitisna. Karya tulis dari I Gusti Nyoman Panjitisna yang pertama ada I Made Widyadi, Kembali pada Tuhan pada tahun 1955, I Swasta Setahun di Bedahulu pada tahun 1938, Sukreni Gadis Bali pada tahun 1936, Nirawit Ceti Penjual Orang pada tahun 1935. Beberapa pengarang lain, 1. Abdul Muiz, lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886, meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 13 Juni 1959 pada umur 72 tahun. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Selanjutnya ada Marah Rusli atau sering dieja Marah Rusli. Lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 Januari 1968 pada umur 78 tahun, adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Beberapa para pengarang wanita. Yang pertama ada Saryamin Ismail yang lahir di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 1909 dan meninggal di Pekanbaru, Riau pada tanggal 15 Desember 1995 pada umur 86 tahun. Adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Ia sering memakai nama samaran Selasih dan Seleguri atau gabungan nama keduanya Selasih Seleguri. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada 1934. Yang kedua, Hamidah. Ia adalah seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru yang mempunyai nama asli Fatimah serta suaminya bernama Hasan Delais. Hamidah lahir di Muntok, Pulau Bangka, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Juni 1915. Ia meninggal di Rumah Sakit Caritis, Palembang pada tanggal 8 Mei 1953. Pendidikan terakhir Hamidah adalah Sekolah Normal Putri di Padang Panjang, Sumatera Barat. Setelah tamat dari Sekolah Normal Putri, Hamidah kembali ke Muntok dan belajar di sekolah rakyat. Pengarang selanjutnya adalah Sa'adah Alim. Ia adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Sa'adah Alim, pengarang wanita Indonesia pertama ini, lahir pada 9 Juni 1898 di Padang. Dalam menulis, ia menggunakan nama samaran Aida S.A. Dia menikah dengan Alim Sultan Maharaja Besar dan dikaruniai 4 orang putri dan 3 orang putra yang semuanya sudah berumah tangga. Yang selanjutnya adalah cerita pendek atau cerpen. Dalam majalah Panji, Pustaka, dan lain-lain tahun ke-20-an sudah dimulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau hiburan seperti Si Kabayan, Si Lebay, Jaka Dolok, dan lain-lain.
pada tahun 1936 atas usaha Balai Pustaka, cerita-cerita lucu yang ditulis oleh M. Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. M. Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Selanjutnya adalah drama. Dalam bidang penulisan drama, kita hanya menyaksikan beberapa orang saja pengarang yang rata-rata menulis lebih dari satu drama. Rustam Effendi menulis drama dalam bahasa Indonesia yang merupakan sebuah drama bersajak Bebasari pada tahun 1924. Muhammad Yamin juga menulis kalau Dewi Tara sudah berkata pada tahun 1932, juga Ken Arok dan Ken Dedes pada tahun 1934, di mana keduanya merupakan drama berdasarkan sejarah Jawa. Selanjutnya ada Sanusi Pane, penulis Kertajaya dan Sandiaka Laning Majapahit yang diambil dari sejarah Jawa. Drama yang ditulisnya dalam bahasa Belanda juga mempunyai latar belakang kebesaran sejarah Jawa, yaitu Airlangga dan Enzame Gawodavluch. Selanjutnya adalah roman-roman dari Medan dan Surabaya. Di luar lingkungan Pujangga Baru dan Balai Pustaka, ada juga penerbitan-penerbitan sastra, baik prosa berupa roman maupun puisi berupa kumpulan sajak. Dalam lapangan penerbitan roman, untuk tidak menyebutkan penerbitan roman picisan, kita melihat roman-roman buah tangan Hamka yang tadi sudah pernah kita singgung dalam hubungan penulisan cerpen. Hamka ialah putra Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pengarang lain dari Medan antara lain Matu Mona, nama samaran dari Hasbullah Parinduri yang lahir tahun 1920 di Medan. Dan ia menulis roman berlatar peristiwa sejarah berjudul Zamnan Gemilang pada tahun 1939. Dan buku-bukunya yang lain adalah Ja Umenek Jadi-Jadian, Rol Pacar Merah Indonesia, Spionage Diens, dan lain-lain. Sebuah roman yang dikarang oleh Imam Supardi berjudul Kintamani pada tahun 1932 yang mengisahkan percintaan seorang pelukis Jawa dengan seorang gadis Bali. Ia adalah seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Selanjutnya ada pengarang dari Sumatera. Yang pertama ada Hashmi atau M. Ali Hasjeim, lahir di Seulimium, Aceh 1914. Ia merupakan anggota Pujangga Baru. Nah, pada tahun 1936, ia menerbitkan kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Kisah Serang Pengembara, disusul Dewan Sajak pada tahun 1940. Sajak-sajak yang berserakan pada masa sesudah perang dibukukan bersama beberapa buah cerpen dengan judul Asmara dalam Pelukan Pelangi pada tahun 1963. Selanjutnya adalah Surapati atau nama samaran dari M. Salih Umar. Sajak-sajak Surapati lebih rendah mutunya dari sajak A. Hashmi. Sajak dengan judul Indonesia Baru pada tahun 1941 yang dipersembahkan kepada angkatan muda. Sajak-sajaknya tidak meyakinkan karena tidak ada penghayatan. Sesudah perang, ada kumpulan sajak yang terbit yaitu Diriku Tak Ada pada tahun 1949. Selanjutnya ada H.R. Badaharo, nama samaran Banda Harahap, lahir di Medan 1971. Bukunya Sarinah dan Aku 1940, ia membuat perlambang pertemuannya dengan tanah air Terajah yang diperumpamakan dengan seorang wanita yang berada di bawah cengkraman orang, sedangkan dirinya hina tak dapat berbuat apa-apa. Bagian lain dari kumpulan sajak ini merupakan ratapan penyair terhadap kekasihnya yang pergi meninggalkannya. Bandaharo aktif dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan berhasil menerbitkan beberapa kumpulan sajak, diantaranya Dari Daerah Kehadiran Lapar dan Kasih 1957 dan Dari Bumi Merah 1963.